Dewi seorang anak indigo yang memiliki misi untuk memecahkan suatu kejanggalan yang akhir-akhir ini menimpa dirinya dan keluarganya. Dewi memiliki kakak lelaki bernama Fahmi dan mamanya bernama Melinda. Ayahnya telah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Keluarga Dewi pun pindah keluar kota dan tinggal di rumah besar, namun Dewi merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia selalu dihantui oleh makhluk gaib, tak hanya satu namun banyak. Makhluk-makhluk itu seperti tak menyukai Dewi. Sebelumnya Dewi tak pernah diganggu oleh para makhluk itu. Namun apa yang terjadi? Simak kelanjutannya. Dewi menatap keluar jendela mobil saat jalanan kota berganti menjadi jalan berkelok menuju rumah baru mereka. Rumah tua yang megah berdiri di hadapan mereka. Fasadnya yang lapuk menebarkan bayangan yang tidak menyenangkan di lingkungan yang tadinya tenang. Dewi merasakan sesuatu yang aneh terbentuk di ulu hatinya, sensasi yang sudah dikenalnya sejak ia dapat mengingatnya, perasaan bahwa ia berbeda, bahwa ia melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Saat mobil keluarga itu memasuki jalan masuk, mata Dewi langsung tertarik pada detail arsitektur rumah yang rumit, ukiran kayu yang indah, dan keheningan yang mencekam yang tampaknya terpancar darinya. Ia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat di tempat ini. Nah, ini dia, ayahnya mengumumkan, suaranya diwarnai campuran kegembiraan dan ketakutan. Aku tahu ini agak perlu diperbaiki, tetapi dengan sedikit perbaikan, ini akan menjadi rumah yang indah. Kakak laki-laki Dewi, Fahmi, bersiul pelan saat mengamati rumah itu. Sepertinya sudah lama tidak dihuni, itu sudah pasti. Dewi tetap diam, tatapannya tertuju pada rumah itu, pikirannya sudah dipenuhi pertanyaan tentang sejarahnya dan energi aneh yang bisa dirasakannya mengalir dari dalam. Saat keluarga itu mulai membongkar barang-barang mereka, Dewi tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Udara terasa pekat dengan kehadiran yang tak terlihat, dan bayangan yang menari-nari di dinding hanya meningkatkan kesadarannya akan hal itu. Begitu masuk, rumah itu menampakkan karakter aslinya, bangunan megah dan luas yang jelas sudah lama tidak dihuni. Debu-debu beterbangan di berkas cahaya yang menembus jendela yang sebagian tertutup, dan derit lantai di bawah kaki mereka hanya menambah kesan kuno. Dewi mengikuti di belakang orang tua dan kakaknya, jari-jarinya menelusuri pola rumit yang diukir di pegangan tangga kayu saat mereka menaiki tangga ke lantai 2. Saat mereka mencapai lantai atas, Dewi berhenti sejenak, tatapannya tertuju pada pintu yang tertutup di ujung lorong. "Itu kamarmu, Dewi," kata ibunya, dengan senyum hangat di wajahnya. "Kami pikir kamu akan menyukai privasi di sini." Dewi mengangguk, jantungnya berdebar kencang saat dia mendekati pintu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mendorongnya hingga terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang luas dengan langit-langit yang tinggi dan jendela besar yang terbungkus kain yang memancarkan cahaya lembut dan halus. "Sempurna," bisik Dewi, jari-jarinya menelusuri pola-pola rumit pada perabotan yang tertutup debu. Saat dia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, tiba-tiba hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan dia merasakan kehadiran yang aneh, seperti bisikan angin. Saat berbalik, mata Dewi melebar saat dia melihat sekilas sosok yang berdiri di sudut ruangan, seorang wanita muda, rambutnya yang panjang dan gelap terurai di atas gaun merah yang berkibar. Dewi berkedip, dan sosok itu menghilang, meninggalkannya dengan jantung yang berdebar kencang dan rasa tidak nyaman yang semakin besar. "Dewi, apa semuanya baik-baik saja?" panggil ibunya dari lorong. Dewi menenangkan diri sejenak, memaksakan senyum saat melangkah keluar kamar. "Ya, semuanya baik-baik saja. Aku hanya menikmati semuanya." Ibunya mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu, dan berbalik untuk melanjutkan membereskan barang-barang. Namun, Dewi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang diawasi, bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Saat keluarga itu menempati rumah baru mereka, Dewi mendapati dirinya tertarik pada perabotan lama yang tertutup, jari-jarinya menelusuri pola rumit pada kain yang tertutup debu. Ia hampir bisa merasakan beban sejarah rumah itu menekannya, bisikan-bisikan masa lalu bergema di lorong-lorong. Malam itu, saat Dewi berbaring di tempat tidurnya, menatap bayangan-bayangan yang menari-nari di langit-langit, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya kehidupan macam apa yang pernah memenuhi dinding-dinding ini. Rumah itu tampak berdengung dengan energi yang tenang, denyut yang menenangkan sekaligus meresahkan. Dewi membalikkan tubuhnya, tatapannya jatuh ke pintu kamarnya yang tertutup. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia tidak sendirian, bahwa sosok yang ia lihat sebelumnya masih ada di sana, mengawasinya. Ia memejamkan mata, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya, tetapi rasa gelisah itu tidak kunjung hilang. Saat ia mulai tertidur, Dewi tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya rahasia apa yang tersimpan di rumah itu, dan apakah ia siap untuk mengungkapnya.